Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami Bakti Sosial Kelompok 10 yang beranggotakan saya Ilham Wahyu Firmansyah dan saya Muhammad Nurul Alim dan satu rekan saya lagi sebagai kameramen yaitu Elanda Matingpan. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Kanjuruhan. Kanjuruhan adalah kerajaan yang diperkirakan hadir pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Wilayah kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Dinoyo, Merjosari, Pelogomas, dan Ketawang Gede. Bukti tertulis dari adanya Kerajaan Kanjuruhan ini adalah adanya prasasti Dinoyo. Sedangkan rajanya yang terkenal pada masa Kerajaan Kanjuruhan itu Raja Gajayana, dan peninggalannya yang masih bisa terlihat sampai saat ini adalah Candi Wurung dan Candi Badut. Sedangkan kelompok kami di sini sedang berada di Candi Badut itu sendiri. Bisa dilihat. Kerajaan Kanjuruhan ini tertulis dalam prasasti Dinoyo yang ditemukan di sebelah barat laut Malang, Jawa Timur. Angka tahunannya tertulis dengan candra sengkala, yaitu Nayama Wayurasa, yang berarti tahun 682 Saka atau tahun 760 Masehi. Isinya menceritakan tentang terdapat kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan pada abad ke-8 dengan rajanya yang bernama Dewa Simha. Dewa Simha ini memiliki seorang anak yang bernama Liswa, dan ketika Liswa ini naik tahta dan melalui upacara Abhiseka, ia berganti nama menjadi Gajayana. Gajayana inilah yang kita kenal selama ini sebagai raja yang paling terkenal dari Kerajaan Kanjuruhan. Candi Badut adalah candi yang terletak di kawasan Didar, Kota Malang, Jawa Timur. Secara administratif, wilayah candi ini berada di Dusun Karangbesugi, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi candi ini terletak di dekat Universitas Negeri Majung, yang diperkirakan sekitar 15 menit jalan kaki. Kemudian bisa juga menaiki dari angkutan umum dari Tidar ke Institut Teknologi Nasional. Candi Badut ini menghadap ke sebelah barat, dan di depan candi tersebut terdapat 3 candi perwira. Kemudian dahulunya Candi Badut ini dikelilingi oleh pagar tembok. Candi berukuran 11 kali 11 meter ini tidak diketahui tingginya. Kemudian keistimewaan candi tersebut adalah lapis setinggi 2 meter yang tanpa hiasan sama sekali. Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1921 berupa gundukan bukit batu, reruntuhan, dan juga tanah. Orang pertama yang menemukan keberadaan dari Candi Badut ini adalah Maureen Brecher, seorang kontrolir dari bangsa Belanda yang bekerja di Malang. Terus candi ini mengalami pemugaran kembali pada tahun 1925 sampai 1927 di bawah pengawasan P. Dihen dari Jawatan Purbakala Hindia Belanda. Dari hasil penggalian tersebut dapat diketahui bahwa candi ini telah mengalami keruntuhan sama sekali. Dan bagian yang masih bisa dilihat dari keberadaan Candi Badut ini adalah bagian kakinya yang masih terlihat susunannya. Candi Badut ini diperkirakan berusia 1400 tahun dan merupakan candi tertua di Jawa Timur. Merupakan peninggalan dari Prabu Gajayana, raja yang paling terkenal dari Kerajaan Kanjuruhan, yang tertulis dalam prasasti Dinoyo pada tahun 760 Masehi. Di ruang utama dari bilik candi ini terdapat Lingga dan Yoni yang merupakan lambang dari Dewa Siwa dan Parwati. Bagaimana percandian Hindu di Jawa, di sisi luar dari dinding candi ini biasanya
terdapat relung-relung yang berisi arca. Relung sebelah kanan dari pintu masuk seharusnya berisi arca dari Mahakala. Di sisi selanjutnya, yaitu sisi kiri dari pintu masuk candi, seharusnya terdapat arca dari Nandiswara, tepatnya di sebelah sisi ini. Berlanjut ke sisi selanjutnya, seharusnya di sisi ini terdapat arca Agastya atau arca Siwa sebagai Mahaguru, yaitu di sisi ini. Di sisi selanjutnya, yaitu sisi belakang dari candi ini, seharusnya terdapat arca dari Ganesha. Lebih tepatnya di sisi ini, di relung ini. Dan di sisi terakhir, di sisi dekat pintu masuk, relung satu-satunya yang terdapat arca yaitu arca dari Durga Mahesa Suramardini, lebih tepatnya di sisi sini. Kita dapat lihat sendiri arcanya. Relung ini satu-satunya relung yang masih berisi arca dari Durga Mahesa Suramardini di antara semua relung yang berisi arca. Perjalanan menuju Candi Badut kami mulai dari Gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Lalu kami keluar melalui gerbang fakultas yang terletak di Jalan Terusan Surabaya. Setelah keluar dari area kampus, kami berbelok ke arah kanan. Dan setelah sedikit menyusuri Jalan Terusan Surabaya, kami berbelok ke arah kiri menuju Jalan Jombang. Di Jalan Jombang ini, kita hanya perlu mengikuti jalan utama hingga menemukan suatu pertigaan. Sesampainya di pertigaan tersebut, kami berbelok ke kanan di Jalan Bondowoso. Di Jalan Bondowoso ini, kita dapat menemukan palang penunjuk arah menuju ke Candi Badut. Tak jauh dari palang tersebut, kita dapat menemukan perempatan. Lalu kita perlu mengambil jalan lurus menuju daerah Tidar. Setelah memasuki daerah Tidar, kita hanya perlu mengikuti jalan utama. Meskipun jalan utama yang ada dan yang akan kita lalui itu berkelok-kelok, tetaplah berada di jalan utama. Meskipun demikian, daerah ini cukup mudah kami lalui untuk orang yang belum pernah ke Candi Badut sama sekali seperti kelompok kami. Kelompok kami tidak perlu menelusuri jalan-jalan kecil yang mungkin akan menyulitkan kelompok kami jika tersesat nantinya. Setelah cukup lama menyusuri jalan utama, kita akan melihat palang penunjuk arah menuju Candi Badut. Dan tak jauh dari palang tersebut, terdapat pertigaan dan sesuai dengan instruksi di palang tersebut, kami berbelok kanan. Lalu setelah berbelok kanan, kita hanya perlu mengikuti jalan utama lagi, hingga menemukan palang di kiri jalan di ujung sebuah gang. Gang inilah yang menuju ke kompleks percandian Candi Badut. Seperti yang dapat dilihat di video, kami telah sampai di percandian tersebut. Sekian dari penjelasan kelompok 10 praksis sosial kami mengenai Kerajaan Kanjuruhan beserta peninggalan-peninggalannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan dalam maksud dan tujuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.